Kalian pasti pernah melihat burung hijau ini. Si Duo, maskot Duolingo yang dikenal cerewet dan terkadang bakal cariin kalian kalau kalian gak login ke aplikasi Duolingo. Namun pada 11 Februari tahun 2025, internet tiba-tiba dibuat heboh karena Duolingo secara resmi mengumumkan bahwa Duo telah tiada. Padahal Duo sendiri telah menjadi maskot ikonik dari aplikasi Duolingo. Jadi, kenapa Duolingo memutuskan untuk mengakhiri karakter yang sudah menjadi ikon mereka? Apakah ini cuma gimmick marketing? Atau sebenarnya ada strategi jenius yang tersembunyi di balik kematian maskot Duo? Halo para nongkers, langsung aja kita bahas di Nongkrong Santai Aja. Duolingo didirikan oleh Louis von Ahn dan juga Severin Hacker pada tahun 2011. Aplikasi ini memiliki misi mulia, yaitu membuat pembelajaran bahasa bisa diakses oleh siapa saja secara gratis. Saat itu, belajar bahasa masih didominasi oleh metode konvensional yang mahal dan juga memakan waktu. Kursus bahasa harganya juga bisa mencapai jutaan rupiah, dan tidak semua orang punya akses ke pendidikan berkualitas. Duolingo hadir sebagai solusi dengan membuat pembelajaran gratis, mudah diakses, dan juga menyenangkan. Yang membuat Duolingo unik sejak awal adalah model bisnisnya. Alih-alih mematok biaya langganan sejak awal, mereka mengandalkan iklan dan juga model freemium, memungkinkan siapa saja untuk belajar secara gratis. Konsep inilah yang membuat Duolingo menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang ingin belajar bahasa tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Sejak awal peluncurannya, pendekatan inovatif ini terbukti efektif. Duolingo berhasil menarik perhatian jutaan pengguna dalam waktu yang singkat dan terus berkembang menjadi aplikasi belajar bahasa terbesar di dunia dengan lebih dari 100 juta pengguna aktif bulanan. Dengan akses gratis yang mempertahankan kualitas tinggi, Duolingo berhasil membuktikan bahwa belajar bahasa tidak harus membosankan atau juga mahal. Namun kesuksesan Duolingo bukan hanya soal akses gratis. Mereka mengubah cara orang melihat pembelajaran bahasa melalui strategi yang berbeda. Nah, di chapter berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang strategi jenius yang membuat Duolingo begitu adiktif dan terus berkembang hingga saat ini. Kesuksesan Duolingo tidak hanya berasal dari akses gratisnya, tetapi juga dari strategi pemasaran yang jenius. Mereka tidak hanya sekedar aplikasi edukasi, tetapi juga sebuah fenomena budaya yang berhasil menciptakan pengalaman belajar yang bikin ketagihan. Salah satu faktor utamanya adalah sistem gamifikasi, yaitu sebuah pendekatan gaya belajar seperti bermain game. Hal ini dilakukan untuk memotivasi pengguna agar terus belajar. Dengan sistem XP dan leveling yang mirip dengan game RPG, sehingga pengguna merasa ada progres nyata dalam perjalanan mereka. Fitur Streak harian juga menjadi elemen yang sangat efektif karena menciptakan rasa urgensi agar pengguna tidak melewatkan satu hari pun. Jika streak terputus, ada rasa kehilangan yang membuat mereka semakin terdorong untuk terus belajar. Leaderboard global juga menambah unsur kompetisi sehat, sementara reward dan pencapaian memberikan kepuasan psikologis bagi penggunanya. Selain gamifikasi, brand yang kuat melalui maskot Duo si burung hantu hijau ini juga menjadi elemen yang penting dalam kesuksesan Duolingo. Maskot ini bukan sekedar ikon lucu, tapi telah menjadi simbol yang melekat di benak penggunanya. Dengan persona yang unik, terkadang galak dan agresif, dalam mengingatkan penggunanya untuk belajar, Duo telah menjadi meme internet yang membuat Duolingo semakin populer. Strategi ini bukan suatu kebetulan, tapi Duolingo paham betul bahwa dengan menciptakan hubungan emosional antara pengguna dan aplikasi, mereka bisa mempertahankan loyalitas pengguna lebih lama. Tidak hanya itu, strategi pemasaran nyeleneh yang dilakukan di sosial media juga menjadi faktor utama dalam pertumbuhan Duolingo. Alih-alih beriklan secara konvensional, mereka memilih pendekatan organik dengan masuk ke tren viral di platform seperti Twitter, TikTok, dan juga Instagram. Mereka sering berkomentar absurd di akun brand lain, membuat meme lucu, serta melakukan kolaborasi unik yang tidak terduga. Humor absurd dari relatable ini membuat Duolingo tetap relevan di kalangan anak muda, menciptakan kesan bahwa mereka bukan sekedar aplikasi belajar bahasa, tetapi juga bagian dari budaya internet.
Dengan kombinasi gamifikasi yang adiktif, branding yang kuat, dan strategi pemasaran yang out of the box, Duolingo berhasil menjadi lebih dari sekedar aplikasi. Mereka juga menjadi fenomena global. Namun, strategi mereka tidak berhenti di situ. Pada awal tahun 2025, mereka kembali mengejutkan dunia dengan sebuah langkah yang berani, yaitu kematian dari maskot Duo. Tapi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Mengapa Duolingo memilih strategi ini? Pada 11 Februari tahun 2025, internet gempar dengan pengumuman mengejutkan dari Duolingo, yaitu kematian dari maskot ikonik mereka, yaitu Duo. Dalam postingannya yang kurang lebih berisi, dengan berat hati kami sampaikan bahwa Duo telah meninggal. Pihak berwenang saat ini sedang menyelidiki penyebab kematiannya. Sejujurnya, dia mungkin meninggal saat menunggu kalian belajar di aplikasi Duolingo. Tetapi, apa yang kami ketahui? Postingan ini bukan sekedar postingan biasa, melainkan strategi pemasaran cerdas yang langsung mencuri perhatian publik. Media sosial dibanjiri oleh teori konspirasi, meme, dan spekulasi liar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan satu langkah yang berani ini, Duolingo kembali membuktikan bahwa mereka bukan sekedar aplikasi belajar bahasa, tetapi juga ahli dalam menciptakan narasi yang mampu mendominasi internet. Namun di balik kehebohan ini, ada strategi yang lebih dalam. Dengan kematian Duo, Duolingo berhasil menciptakan momentum yang membuat pengguna lama kembali. Sementara pengguna baru tertarik untuk ikut serta dalam fenomena ini. Mereka memanfaatkan psikologi FOMO dengan memberikan event khusus, tantangan eksklusif, serta fitur-fitur baru yang hanya tersedia dalam kampanye ini. Tidak hanya itu, mereka juga memanfaatkan nostalgia dengan merilis kembali beberapa desain lama Duo sebagai collectible yang bisa dikoleksi penggunanya. Efek dari strategi ini luar biasa. Engagement pengguna melonjak drastis, jumlah unduhan meningkat, dan media sosial penuh dengan diskusi tentang kematian maskot Duo. Mereka berhasil membuktikan bahwa di era digital saat ini, pemasaran bukan hanya soal iklan, tetapi tentang menciptakan pengalaman yang bisa dirasakan langsung oleh audiens. Dengan kematian Duo, Duolingo tidak hanya menciptakan kejutan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu brand paling inovatif di dunia. Namun satu hal yang pasti, di balik semua gimmick dan strategi viralnya, Duolingo tetap mempertahankan esensi utamanya, yaitu membuat belajar bahasa menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan juga bikin ketagihan. Dan kalau kita melihat rekam jejak mereka, bukan tidak mungkin ke depannya mereka akan kembali dengan kejutan yang lebih besar lagi. Jadi, apakah kematian Duo benar-benar akhir dari segalanya? Atau ini justru permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, jangan sampai Duo menghantui kalian karena lupa belajar. Jadi, apakah kalian pernah menggunakan Duolingo? Coba ceritain dong pengalaman kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat like dan juga subscribe. Gua Kecap, caps dulu guys.